senang sekali kami kembali hadir dalam ibadah online Abba Love Home Fluid. Tentunya masih dalam mendukung program pemerintah untuk menjalankan PSBB. Kami berdoa supaya Anda semua tetap sehat dan stay home, stay healthy. Bapak Ibu, mari kita mendukung putra dan putri kita untuk terlibat dalam ibadah online bersama dengan pembina Kega masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan dalam doa, kami menghimbau Bapak Ibu dapat menghubungi PKS. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, tetap secara online yang dapat diakses di kanal YouTube kita, Home Church, mulai dari jam 8 pagi. Bapak Ibu, minggu depan kita masih akan tetap melakukan ibadah online, dan mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab Bapak dan Ibu sekalian, dan mari kita ikut memuji Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini luar biasa. Saya percaya kita semua tetap sehat, tetap semangat karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya kita semua ada di dalam Tuhan dan setiap hati kita mengarahkan kepada Tuhan. Pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara, walaupun Anda ada di rumah, tapi pastikan bahwa setiap pujian penyembahan itu keluar yang terbaik dari hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah atau mungkin saat ini kita sedang alami COVID atau masalah wabah. Tetapi percayalah sekali lagi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Sebab itu kami katakan pagi ini Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau mengandalkan Engkau. Kami hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari bersama-sama katakan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu.
berikan atas segala-galanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak menerima sanjungan pujian yang terbaik dari kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi-Mu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk Engkau. Haleluya. Amen. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kemenangan buat kami. From glory to glory. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Wow. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada kemenangan yang hilang gemilang menjadi bagian kami. Sebab Engkau adalah Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. From glory to glory. Dari kemuliaan sampai kemuliaan kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sampai kemenangan yang gilang gemilang menjadi bagian kami. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih buat kemenangan yang menjadi bagian kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Sebab itu kami para penyembah-Mu ini mengatakan hanya Engkau. Sungguh hanya Engkau yang kami cinta. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan lebih dari apapun juga dalam hidup kami. Tuhan, kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta. Nyatakan bersama-sama. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak, sungguh ku cinta. Engkau yang layak Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenal
hanya Kau, oh hanya Kau yang ku cinta. Oh hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, oh Engkau layak. Sungguh ku cinta, Yesus ku cinta Kau. Oh, Yesus ku cinta. Sekali lagi, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Yang kami sembah, yang kami kasihi, yang kami cintai Engkau Yesus, satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan pagi ini. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang bimbang dipertetapkan hati kami, kami yang mulai kurang percaya akan kembali kepercayaan dan iman kami Tuhan. Bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan. Karena setiap kami yang menyaksikan program ini, kami mendengar dan membuka hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya ajak kita sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua sedikit merenungkan beberapa firman Tuhan untuk kita sama-sama coba pikirkan bersama-sama dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini. Buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yesaya 55, 8, dan 9. Saya ingin secara khusus kita belajar tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Dan ayat 9 bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama mengupas lebih lanjut firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berdoa sebentar. Yuk, kita berdoa supaya betul-betul Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang baru lewat firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Tuhan, dalam ibadah kami hari ini bersama-sama, sekalipun kami tidak ada di dalam perhimpunan raya kami bersama-sama, tapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan hadir di mana-mana. Dan Engkau hadir di hadapan kami semua yang percaya dan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Firman-Mu berkata bahwa ketika kami berseru dan datang berdoa, Engkau mendengar doa kami. Dan saat ini kami sama-sama jemaat-Mu berseru, memanggil nama-Mu Tuhan dan berdoa.
Firman-Mu berkata, apabila kami dengan segenap hati kami mencari dan menanyakan Engkau, maka Engkau akan mengizinkan kami menemukan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa, kami berseru memanggil nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami hari ini bersyukur Tuhan, bahwa lewat semua masalah persoalan yang sedang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini, kami Tuhan izinkan belajar bahwa kekuatan kami manusia ini terbatas. Otak kami terbatas. Dan teknologi yang selama ini kami bangga-banggakan, itu betul-betul tidak ada artinya dibanding dengan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Kami mengakui itu semua Tuhan. Dan pagi ini kami sama-sama ingin mengakui bahwa Engkau Allah lebih besar, Engkau Allah lebih hebat, Engkau Allah lebih perkasa di atas segala-galanya Tuhan. Kami menundukkan diri kami di bawah tangan kuasa-Mu yang ajaib. Dan pagi ini kami mau sama-sama belajar mendengar firman-Mu. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Supaya firman yang kami mengerti ini betul-betul memerdekakan belenggu pikiran kami. Kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, lewat media ini saya terus berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua, ya dimanapun engkau berada, senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap percaya, tetap semangat. Nah, dan kesempatan ini secara khusus saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua jemaat. Yang pertama khususnya buat para AI, Asuk, dan Koko, Cici, ya, Tisiung, Cieme, semua yang beribadah di ibadah Mandarin bersama-sama dengan kami di Mandarin Home ini, ya. 今天我很高兴，呀，我和你们，呀，我为你们祷告，让你们身体健康，呀，dan 顺顺利利，呀，神祝福你们，呀，健康平安。Ya. Yang berikut saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang biasa beribadah di umum 1, umum 2 dan English service. Ya. Saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia itu menguasai hidupmu, memberkati kita semua. Dan termasuk juga adik-adik saya yang ada di youth, di teens, di kega. Ya. Tuhan memberkati kalian semua. Ya, dan tidak lebih penting dari semua itu Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ingin juga menyapa teman-teman yang biasa beribadah di ibadah Nehemia, ya. Kita sama-sama anak-anak rantau, ya. Saat ini libur panjang tapi nasib kita sama. Tidak bisa pulang kampung kita. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, ya. Sekali lagi biar betul-betul ada hal-hal yang luar biasa yang kita sedang sama-sama akan lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan tentang rancangan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rancangan itu berasal dari akar kata rancang, Bapak Ibu Saudara, yang artinya rencana. Bila ditambahkan kata merancang, artinya mengatur segala sesuatu sebelum atau bertindak sebelum terjadi. Ya, itu sudah direncanakan. Itu arti kata rancangan. Ya, dan kalau itu sebuah bangunan, maka kita akan sering mendengar istilah cetak biru atau blueprint, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu saya SMA dulu, ya, di rumah kami ada seorang keluarga lah, ya, terhitung sebagai keluarga, karena beliau ini adalah kakak dari kakak ipar saya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, dia adalah seorang arsitek lulusan Stuttgart, Jerman, ya, seorang ahli yang khusus untuk memperdalam desain tata kota.
Ya. Dan saya suka sekali memperhatikan dia saat dia membuat sketsa, ya, rancangan-rancangan yang dia sedang kerjakan, dan itu begitu baik, ya, begitu luar biasa bagi saya. Ketika itu saya lihat, wah, luar biasa banget. Dan semua hasil sketsa rancangan dia kasih judul, dia susun betul-betul begitu rapi di rak yang khusus dia buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Ya, zaman berubah kan Bapak Ibu Saudara, ya, terus kemudian termasuk juga desain terus berubah. Dulu waktu kita melihat desain di zaman-zaman kita begitu keren. Luar biasa, wih, cakep banget Bapak Ibu Saudara. Tapi berjalan dengan waktu, ya, desain itu tiba-tiba ketika turun ke anak-anak kita, desain yang kita pikir saat dimana kita ada waktu itu begitu luar biasa buat anak-anak kita, kayaknya udah kuno banget. Old fashion orang bilang Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ada yang berubah lagi, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ya. Kenapa? Karena otak kita manusia, imajinasi kita manusia itu dibatasi oleh ruang dan oleh waktu, Bapak Ibu Saudara. Ketika ruang itu berubah, ketika waktu itu berubah, rasanya desain itu nggak cocok lagi. Engkau hari ini ada pegang handphone, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan asal kita mengerti saja, saya kemarin sempat coba melihat di rumah saya punya banyak koleksi handphone. Ya, bukan pedagang handphone Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi saya punya koleksi handphone dari zaman yang masih handphone yang segede batu bata tuh. Ya, Nokia yang segede batu bata Bapak Ibu Saudara, saya masih pegang. Saya taruh, dan kemudian terus Bapak itu berkembang. Dan kalau kita bawa Nokia segede batu bata hari ini, mungkin semua orang akan ketawa. Dia bilang, ketinggalan zaman. Karena apa Bapak Ibu Saudara, sekali lagi manusia itu terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini, apa yang saya belajar, saya simpulkan gini. Pijakan nalar kita, pikiran kita manusia itu selalu berkembang, ya, tumbuh dari apa yang sudah ada. Maksudnya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, wah, ini sebuah ciptaan yang baru. Ya, yang tadi saya katakan, handphone yang kita pegang hari ini, gadget yang Bapak Ibu pegang hari ini adalah pengembangan dari gadget-gadget atau handphone-handphone yang pernah ada sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan. Ya. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14a. Firman Tuhan bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, ya, hari depan yang penuh harapan. Ayat selanjutnya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering kagum, ya, kita sering betul-betul terpesona dengan rancangan desain seseorang, ya, yang jelas kita tahu pasti bahwa suatu kali nanti rancangan itu akan jadi kuno, ya, akan sudah ketinggalan zaman, dan kita selalu menunggu sesuatu desain-desain yang baru. Ya. Hari ini ada iPhone 11, Bapak Ibu Saudara, kita akan nunggu iPhone berikutnya 12, 13, 14, dan terus Bapak Ibu Saudara. Dan kita begitu exciting menunggu Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu yang biasa pikiran kita manusia lakukan. Dan untuk hal itu Bapak Ibu Saudara, kita selalu mau tuh menanti, mau tuh menunggu, ya. Dan selalu perhatian kita ingin lihat sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan lebih lagi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya. Ya.
Alkitab jelas katakan, Yeremia jelas katakan, dia sang maestro rancangan itu. Sang maestro desain itu Bapak Ibu Saudara. Dia merancang sesuatu yang luar biasa. Bagaimana rancangan Tuhan itu? Kalau rancangan kita manusia itu dibatasi sama ruang dan waktu. Tuhan bilang begini, seperti tingginya langit dari bumi. Itu rancangan Tuhan untuk hidupmu. Itu yang dia rancangkan, sedang rencanakan untuk hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Yeremia 29:11 tadi, firman Tuhan bilang begini. Ya, sebab aku ini tahu. Ya, Saudara, ayat ini punya arti yang begitu personal. Ya, dan itu bicara khusus. Ya, untukmu, untukku. Ya. For you, for me. Ya. Buat engkau, buat saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang begitu personal yang Tuhan sedang rancangkan. Saya membayangkan seperti ketika saya melihat sketsa-sketsa dari keluarga yang tadi saya ceritakan. Ya, ditaruh begitu rapi. Jadi kalau saya tanya, Om, yang ini rancangan apa? Dan dia bilang, oh ini waktu saya ikut merancang ketika airport Abu Dhabi ketika itu. Wih, saya bilang luar biasa. Dan begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Tuhan. Ayat ini seolah-olah ingin bilang begini. Ya, Tuhan punya rancangan yang spesifik, personal buat engkau. Dan dia taruh betul-betul jelas. Jadi ada judul gambar yang ada di tangan Tuhan yang berkata ini rancangan tentang hidupmu Indra. Ini rancangan tentang hidupmu Joshua. Dan begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, sama seperti sebuah rancangan desain itu terwujud menjadi sebuah rancangan bangun yang nyata, itu perlu proses dan kita bisa sabar loh ya, menunggu bahkan exciting untuk mengikutinya. Demikian juga seharusnya sikap kita terhadap rancangan Tuhan untuk masing-masing hidup kita dan hidupmu, ya. Cuman inilah yang selalu saya sampaikan buat kita semua. Ya, bahwa Tuhan itu sedang mengajar kita bagaimana seni beriman. Ya. Cuman masalahnya gini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua kita mau sabar nunggu. Tidak semua kita exciting untuk menunggu. Melihat rancangan-rancangan Tuhan. Kita selalu pengen cepet dong Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada seorang tokoh. Ya. Saya selalu terinspirasi karena saya punya pengalaman pribadi dengan ayat-ayat ini. Di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik tentang Yusuf. Rancangan Tuhan terhadap hidup Yusuf itu betul-betul rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Ya, bukan sebuah rancangan kecelakaan. Tapi sekalipun itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada, andai kita ada di zamannya Yusuf, kita akan melihat bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami Yusuf. Kayaknya masa sih rancangan itu penuh dengan masa depan? Saudara kita tahu bagaimana Yusuf ya, dia mengalami tiba-tiba dia harus dijebloskan, dicemplungkan ke dalam sumur kering. Dijual sebagai budak, masuk ke penjara. Apakah itu sebuah rancangan-rancangan yang sepertinya Bapak Ibu Saudara kayaknya nggak benar ini rancangan. Itu bukan rancangan damai. Itu sepertinya rancangan kecelakaan. Tapi apakah demikian Bapak Ibu Saudara? Ingat baik-baik. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian rancangan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Jauh dari pikiran kita Bapak Ibu Saudara.
Pikiran kita terbatas, dibatasi sama ruang, dibatasi dengan waktu. Kita hanya bisa melihat sesuatu di situ. Tapi ada yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai Tuhan izinkan, saudara, yang menarik begini. Ya, seperti hidup Yusuf. Alkitab bilang begini, Yusuf disertai Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Saudara, saya coba sama-sama berpikir ketika itu saya dalam kesempatan diskusi dengan keluarga. Saya nanya, menurut kalian apa sih yang namanya penyertaan Tuhan? Saudara, penyertaan Tuhan itu bukan lantas tiba-tiba berarti kita nggak menghadapi masalah dalam hidup kita. Kita nggak hadapi bahaya. Mungkin saja loh Tuhan izinkan kita ada di dalam bahaya. Ya, seperti tiba-tiba tanpa kita pahami, tahu-tahu kita ada terjebak di dalam suatu kengerian, suatu persoalan yang seperti digambarkan di Mazmur 90 itu. Saudara, dikatakan begini, dalam Mazmur 91 dibilang begini, ada di dalam kedahsyatan malam. Dan saudara, kita tiba-tiba trap di situ, terjebak di situ di dalam kedahsyatan malam. Dan kemudian tiba-tiba kita ada di dalam sebuah suasana di mana ada panah yang berterbangan di atas kepala kita di hari yang siang. Saudara, tapi catat baik-baik. Catat baik-baik. Yusuf disertai Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua sekalipun ada di dalam badai, kita akan luput dari badai itu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan kisah Yusuf, karena dia disertai Tuhan, saudara, ya, kemanapun Yusuf berada, firman Tuhan bilang begitu. Apapun yang Yusuf lakukan, firman Tuhan katakan itu dibuat berhasil. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, kemanapun Yusuf pergi, ya, tempat di mana dia ada juga diberkati Tuhan. Saudara, waktu dia ada di rumah Potifar, saudara, Yusuf itu posisinya adalah seorang budak. Tapi saya mau katakan Yusuf budak rasa majikan. Ya. Karena Alkitab jelas bilang semuanya diizinkan Yusuf untuk ngatur. Kecuali Potifar yang ngatur dirinya sendiri cuman makan, ya, dan urusan dengan istrinya. Yang lain semua ada di dalam kekuasaan Yusuf. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik yang kita belajar. Seringkali kita berpikir, Tuhan terima kasih udah cukup di sini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu. Seperti situasi hari ini, kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan terhadap hidup kita. Apa yang Tuhan sedang rancangkan untuk dunia ini. Saudara, nggak usah pusing. Dengar baik-baik. Yeremia 29 ini berkata, dia tahu segala sesuatu dalam hidupmu. Dia yang merancangkan. Yang kita perlu pegang, percaya. Apapun boleh terjadi Tuhan. Apapun boleh ada Tuhan. Yang kami tahu rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk masa depan yang penuh dengan harapan di dalam hidupku. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, Yusuf masuk di dalam penjara. Nah, ini yang saya ingin share Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan saya punya pengalaman pribadi dengan ayat ini. Waktu Yusuf di dalam penjara, saudara, sekali lagi firman Tuhan bilang begini. Sekalipun dia ada di dalam penjara, dia disertai Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ya, dia napi rasa sipir, ya. Seorang napi yang punya kuasa di situ, Bapak Ibu Saudara. Seorang narapidana yang enggak ikut tersiksa di situ, tapi dia betul-betul berkuasa di situ, Bapak Ibu Saudara. Karena semua urusan penjara itu ada di tangan Yusuf.
Lantas Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah satu kali masuk di dalam penjara itu dua pribadi. Yang pertama juru roti raja, yang kedua adalah juru minum raja. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf melihat ini ada peluang nih. Ya, ini ada peluang nih. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dua pribadi ini sedang bermimpi. Mimpi yang buat mereka gelisah Bapak Ibu Saudara. Lantas kemudian mereka ketemu dengan Yusuf dan Yusuf bertanya, ada apa gerangan? Dan mereka mulai cerita tentang mimpi mereka. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi mereka. Terhadap yang seorang dibilang begini, ya kamu dalam beberapa hari ini akan diangkat naik kembali kepada posisi kamu. Tapi terhadap yang lain, iya kamu juga akan diangkat naik. Tapi dengar baik-baik, kamu akan digantung. Dan betul itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Betul itu terjadi. Tapi terhadap orang yang kembali dalam posisinya ada pesan, ada message dari Yusuf. Yusuf bilang begini, Bang, nanti ingat-ingatlah ya. Kalau misalnya kamu betul kembali ke posisi kamu, ingat-ingat akulah. Bahasa manusianya begini Bapak Ibu Saudara. Yusuf mau bilang begini. Ya. Yusuf mau bilang begini. Tolong dengar baik-baik. Ya. Kalau nanti kamu balik lagi ngomong dong sama bos. Bilang bos. Ngomong sama raja. Bilang raja. Di penjara itu ada satu orang yang saya kenal. Yang sedang dijolimi. Saudara tahu arti dijolimi? Dia nggak berbuat salah. Dia nggak berbuat dosa, tapi dijebloskan ke penjara. Saudara, itu harapan yang Yusuf mau. Tapi apakah itu rancangan Tuhan di dalam hidup Yusuf? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Yang ajaib Bapak Ibu Saudara, pribadi ini tiba-tiba lupa sama Yusuf. Buat saya susah diterima akal. Orang jenis apa yang begini? Udah selamat, diselamatkan jelas-jelas, tapi dia lupa. Dan tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Untuk 2 tahun dia lupa. Saudara, selama 2 tahun dia lupa. Tapi ternyata inilah yang arti dari ayat itu. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya rancangan Tuhan daripada rancangan kita manusia. Yusuf mereka-reka merancangkan. Siapa tahu saya bisa bebas. Saya lantas berpikir, andai Yusuf bebas Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat itu dia hanya dapat gelar Yusuf bebas dari penjara. Orang yang dijolimi ternyata bebas dari penjara. Itu saja. Tapi ternyata tidak. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan untuk hidup Yusuf. Demikian juga Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan untukmu dan untukku. Saudara, 2 tahun kemudian giliran Firaun bermimpi. Dan kita tahu akhirnya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba setelah 2 tahun, sang juru minum itu ingat, raja, di penjara ada orang yang sanggup menafsirkan mimpi itu. Dan betul Bapak Ibu Saudara, Yusuf dipanggil dan sebagai akibatnya Yusuf jadi orang yang berkuasa atas Mesir. Ajaib rencana Tuhan. Kadang gak pernah bisa kita pikirkan. Jauh Bapak Ibu Saudara seperti tingginya langit dan bumi. Saya terima ayat ini, rema ayat ini, saya akan tutup dengan kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Hari itu saya menghadapi masa-masa yang sulit di mana anak kami sedang operasi. Ya, operasi yang dia hadapi itu menyebabkan dia harus mengalami infeksi. Dan sebagai akibat infeksi itu Bapak Ibu Saudara, dia harus betul-betul pakai obat, infus.
Sebagai akibat Bapak Ibu Saudara, dia harus diinfus. Ya. Sehari 4 kali. Dan itu menyebabkan dia harus ada di rumah sakit. Setelah berjalan 1 minggu Bapak Ibu Saudara, seluruh pembuluh darah untuk memasukkan infus ini sudah habis. Dan mulai muncul kesakitan-kesakitan. Ya. Sampai kemudian 1 kali dia berkata begini, Dad, udah gak sanggup, saya sakit banget. Pagi itu saya ingat Bapak Ibu Saudara, pagi sekali, karena itu jam 6 pagi. Ya. Seorang dokter datang yang kebetulan yang merawat anak kami. Ya, saya tanya, dokter, apakah ada pilihan yang lain? Jangan obat suntik tapi oral saja. Dokter bilang begini, ada sebetulnya, tapi tidak mungkin saya kerjakan. Karena obat ini saya terima dari dokter kalian yang ada di Singapura. Tidak mungkin saya ganti, nanti ada apa-apa saya yang salah. Bapak Ibu Saudara, lantas dokter ini bilang begini, honestly say, frankly speaking, masalah infeksi itu urusan kamu dengan Tuhan. Saudara, kata-kata itu seperti sebuah tamparan yang saya rasakan. Dan kebetulan hari itu saya sedang merenungkan firman ini. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini. Yusuf ketika dia berpesan kepada juru minum raja. Dia berpikir juru minum raja ini bisa membuat dia keluar dari penjara. Itu yang ada di pikiran Yusuf. Lantas Tuhan bilang begini. Manusia biasa memikirkan pertolongan yang ada di depan dia. Tapi rancanganku Tuhan, merancangkan hari depan yang jauh di depan sana. Saudara, saya bilang iya Tuhan. Saya hari ini mengerti. Selama ini saya berjuang dengan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ya. Uang kami punya, kantor kami, support kami luar biasa. Ya. Setiap kali ada infeksi, operasi, kantor bantu semua Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur. Tapi fasilitas itu membuat saya lupa. Bagaimana saya harus belajar untuk tunduk di dalam rancangan Tuhan itu. Dan kemudian anak kami bangun, dia bilang begini, Dad, percuma Dad, lebih baik yuk copot saja ini. Saya pakai belum tentu saya sembuh. Saya nggak pakai belum tentu saya mati. Jadi copotin Dad. Dan Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, kami putuskan untuk berhenti lakukan infus. Di rumah kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, saya masih simpan itu 1 kotak obat khusus infus yang kami bawa khusus. Saya jadikan itu sebagai monumen peringatan setiap kali saya melihat ada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup anak saya. Saudara, kami keluar, anak saya keluar dari rumah sakit dalam kondisi infeksi yang masih parah. 1 minggu berjalan Bapak Ibu Saudara, ya, setiap kali saya dengar keluhan, Dad sakit, iman saya goncang Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Tapi kami sudah punya sebuah tekad. Ternyata saya urusannya sama Tuhan ya. Dan kami berdoa, istri saya ambil puasa. Kami berdoa, setiap hari kami berdoa, kami berkata, Tuhan jadi rencanamu, Tuhan jadi rencanamu, Tuhan jadi rencanamu. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Enggak mudah. Jalannya betul-betul enggak mudah. Tapi kami belajar terus. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, sampai 1 kali, kaki masih bengkak, ya, masih hitam. Ya. Tapi hari lepas hari anak saya tanya, sakit enggak nak? Dia bilang enggak, mendingan Dad. Saya ingat ketika itu dia sedang hampir menyelesaikan SMA-nya. Jadi 1 kali ketika dia ada di sekolah, dalam kondisi sakit, dia ikut persiapan untuk ujian.
ya, latihan persiapan untuk ujian di sekolah. Dan tiba-tiba dari sekolah telepon kami. Ya, gurunya bilang begini, "Pak, kami pulangkan anak Bapak karena kakinya pecah," kata. Saya kaget Bapak Ibu Saudara, saya bilang, ada apa? Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika anak kami pulang, saya melihat, saudara, dari bawah pahanya ini ada semacam seperti bisul Bapak Ibu Saudara. Dan bisul itu pecah. Dan dari bisul itu keluar air yang begitu banyak. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Tidak berhenti-henti Bapak Ibu Saudara. Sampai kami harus beli alat seperti spon gitu untuk tangkap itu semua cairan. Sampai kurang lebih hampir 2 atau 3 minggu. Tiba-tiba itu selesai. Dan waktu selesai kami memperhatikan. Saya tanya lagi, sakit enggak nak? Enggak. Dan Tuhan kasih kami hikmat. Sekarang pergi ke rumah sakit. Kami pergi ke rumah sakit. Kita cek semua. Kita cek tanda-tanda infeksi. CRP, LED. Laju endap darah, ya. Dan kami cek dan laboratorium bilang normal, sembuh. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Lantas kami berusaha untuk periksa. Kami berangkat ke Singapura bersama-sama. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya berkata, ajaib rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara profesor yang periksa bilang, wow, luar biasa. Udah gak ada infeksinya. Padahal dunia bilang begini. Semua dokter yang kami ketemu ketika anak kami sedang operasi, sedang infeksi, dia bilang begini. Kalau infeksi tulang itu susah Pak, itu akan selamanya. Kecuali Bapak copot dan Bapak pasang. Saya tanya, kalau saya pasang yang baru, bagaimana dokter? Belum tentu infeksi itu tidak ada. Saudara, rancangan Tuhan di dalam hidup kita, itu luar biasa. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang mempersiapkan hari depan yang penuh dengan harapan untuk kita semua. Buat engkau, buat saya. For you and for me. Ni Hawa. Sama semua Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, mari kita izinkan Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersabar, exciting menunggu rancangan Tuhan yang ajaib itu di dalam hidup kita. Makanya selalu saya bilang Bapak Ibu Saudara, ya, ketika engkau di rumah, ngapain di rumah? Tinggal tenang, supaya kamu dapat berdoa. Waktu engkau berdoa, firman Tuhan bilang begini, Dia akan membukakan rahasia-rahasianya untukmu dan untukku. Tuhan memberkati engkau Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu bersama-sama untuk terus berdoa, belajar percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tahu rencanamu besar di dalam hidup kami. Rancanganmu indah buat kami. Secara personal engkau berjanji kepada kami bahwa engkau Tuhan tahu semua rancangan-rancangan tentang hidup kami. Masa depan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, hanya ajar kami Bapa Tuhan, ajar kami Bapa yang di surga, supaya kami setia, ikut semua proses Tuhan, supaya kami bisa melihat betapa ajaibnya Tuhan, rancangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Hari ini kami berdoa, biar betul-betul kasih kemurahan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, engkau yang dekat dengan keluargamu, mari, buat orang tua, buat papa hari ini,
tumpangkan tangan untuk anak-anak. Katakan begini, Tuhan, buat anak-anak kami mengerti rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Buat engkau para pengusaha, saya berdoa secara khusus. Bapa di surga, biar lewat semuanya ini kami semua mengerti rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya bahwa engkau sedang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan dalam semua kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya percaya kita semua sangat diberkati dengan pesan Tuhan hari ini. Karena hari ini kita tidak hanya menerima kebenaran firman Tuhan, tapi kita dikuatkan dengan kesaksian pengalaman hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, Pak Indra, sudah sangat memberkati kita. Karena Tuhan punya rancangan. Kalau hari ini kita melihat tidak seperti yang kita mimpikan, begitu baik dan mulus, tapi percayalah semua proses ini akan berakhir. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa sekali lagi. Tak henti-hentinya kita berdoa untuk situasi kota dan bangsa kita. Kita percaya Tuhan berdaulat atas semuanya, dan Tuhan tetap menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini akan keluar dari krisis, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Semua akan baik-baik, kembali normal, dan kita akan hidup beraktivitas dengan normal. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dari awal sampai di akhir ibadah ini. Kami memuji Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah yang Tuhan izinkan lewat hamba-Mu dan bisa menyaksikannya dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Karena itu kami terima Tuhan, dan kami confirm di dalam roh kami bahwa semua akan baik-baik saja setelah semua ini berlalu. Karena itu kami berdoa Tuhan hari ini, memberkati kota dan bangsa kami, memberkati para pemimpin kami, Bapak Gubernur yang menangani semua yang ada di kota Jakarta, kota Depok, Tangerang, oh Tuhan, dan Bekasi, Jawa Barat, dan setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Kami berdoa Tuhan supaya mereka diberikan hikmat, diberi kasih karunia untuk mengatur dan menata setiap hal yang terjadi dalam COVID-19 ini, sehingga semua akan terselesaikan tepat pada waktunya. Betapa kami bersyukur Tuhan, karena angka kesembuhan terus meningkat, dan kami tahu Tuhan ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Berkati para medis yang ada di garis yang terdepan untuk merawat para pasien. Berkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat. Protection Tuhan turun atas mereka semua, sehingga mereka dapat perlindungan yang maksimal dari Tuhan, dan mereka bisa dapat melayani setiap pasien dan disembuhkan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, jika ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit dan sedang menonton channel YouTube ini, berkati Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau sedang mereka bergumul karena keluarga, karena keuangan, masalah ekonomi, berilah jalan keluar Tuhan. Kami berdoa supaya ada firman iman dan proses mereka berjalan proses itu sampai kegenapan. Tuhan menepati waktunya dan pertolongan itu benar-benar nyata bagi setiap keluarga. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah mendengarkan doa kami. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita terima berkat, karena hanya dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai dan memberkati kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang kepada kita pada hari yang luar biasa ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.